podcast ini juga bisa menjadi media interaktif di mana di dalamnya ada keterlibatan berbagai pihak. Nah, gitu. Jadi ada tanya jawab, ada diskusi, atau mungkin nanti saat ada pengaduan, misalkan yang masuk ke call center kita, nanti kita akan bahas khusus, meskipun tidak online, tapi nanti kita bisa akan siapkan konten untuk membahas. Misal kalau ada aduan masyarakat, nanti kita akan sampaikan apakah aduan ini sudah ditindaklanjuti, kemudian sudah seperti apa tindak lanjutnya dan segala macamnya, sehingga ada feedback dan ada review terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan. Nah, jadi ini apa? Pembelajaran gitu Pak ya? Baik. Ya, pembelajaran. Kenapa nih kita berharap ini menjadi pembelajaran yang fleksibel? Pertama, tentu pembelajaran itu kan pasti ada ruang dan waktunya. Nah, kita berharap dengan podcast ini ruang dan waktunya fleksibel. Kapanpun, dimanapun, siapapun bisa mengakses ini, karena kita akan memberikan konten yang mungkin istilahnya offline Pak. Jadi nanti bisa diakses di media sosial, di Zoom. Ada konten untuk podcastnya, gitu. Ada pembelajaran yang bisa diterima, bisa dimanfaatkan kapan saja waktunya. Itu yang fleksibel itu seperti itu. Kemudian juga topiknya ini kita berharap bahwa ke depan semua tugas pokok fungsi BISU bisa dibahas di podcast ini. Di BISU kan ada bidang-bidangnya, ada sekretariatnya, ada UPT-nya. Nah, nanti konten-konten itu yang nanti kita akan gali, kita akan sampaikan kepada masyarakat. Ini merupakan konsep dari pembelajaran itu sendiri, ya. Dan pembelajaran di sini mungkin saya hanya menginginkan bahwa ini bisa dikonsepkan kita ke daring dan luring, ya Pak ya. Betul, gitu ya. Betul. Ya, gitu. Jadi menguatkan tadi yang disampaikan Pak Ade. Jadi ke depan kita akan ada konten yang mungkin luring, ada juga yang mungkin daring, ya, dari itu. Dan itu kita akan fasilitasi. Kemudian manfaat yang berikutnya, kita berharap podcast ini juga bisa menjadi media interaktif di mana di dalamnya ada keterlibatan berbagai pihak. Nah, gitu. Jadi ada tanya jawab, ada diskusi, atau mungkin nanti saat ada pengaduan, misalkan yang masuk ke call center kita, nanti kita akan bahas khusus, meskipun tidak online, tapi nanti kita bisa akan siapkan konten untuk membahas. Misal kalau ada aduan masyarakat, nanti kita akan sampaikan apakah aduan ini sudah ditindaklanjuti, kemudian sudah seperti apa tindak lanjutnya dan segala macamnya, sehingga ada feedback dan ada review terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan. Jadi dari interaktif ini Pak kan lebih ini ya Pak ya, lebih fleksibel gitu Pak ya. Oke. Kemudian yang terakhir, dalam podcast di Zoom ini juga kita berharap ada manfaat terkait dengan pembelajaran dari para ahli. Jadi ini adalah konsep bersama belajar. Jadi ke depan mungkin kita akan coba membuat konten yang dari sisi pembelajaran ini dengan cara mengundang ahli-ahli. Jadi nanti ada narasumber yang bisa menjelaskan dengan keahliannya terkait dengan beberapa hal yang bersangkutan dengan tugas pokok fungsi BISU. Nah, ini juga penting karena tentu ini akan bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan. Dan diharapkan dengan nambahnya wawasan, nambahnya pengetahuan, ini ke depan tugas-tugas BISU bisa menjadi lebih ringan. Manakala masyarakatnya juga sudah paham, sudah mengetahui, sehingga dalam jangka waktu ke depan bagaimana bertanggung jawab berlalu lintas ini menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, saya kira itu Pak Ade yang bisa disampaikan untuk di awal ini terkait dengan beberapa hal podcast di sini. Baik, terima kasih Pak Kabid. Ini ya Pak Iwan untuk di sini. Mudah-mudahan ini dari menjadi awal ya Pak ya untuk di sini ya. Satu tadi dari segi apa? Dasar dan latar belakang yang sudah dijelaskan ini untuk khalayak ramai dan yang selama ini kita tidak tahu gitu ya. Kemudian ada lagi tadi konsep yang dijelasan oleh Pak Iwan, konsep ya. Dari konsep ini sendiri nanti lanjut ke manfaat dan sebagainya. Jadi Pak, untuk saat ini ya, kalau saya ini menyambut gembira Pak di dunia ini ya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi yang tadi dari segi ininya menjadi sarana atau wadah, kemudian ada juga kemitraan dan yang lainnya Pak. Itu ya Pak ya. Jadi di masyarakat itu nanti lebih dekat lagi ya Pak ya. Antara ini kan sudah ada senjang bahwa ini dinas itu sebagainya. Jadi lebih ada interaktif, kemudian ada keluhan-keluhan yang tadi dapat tertangani ya Pak ya. Gitu ya yang ini.
Baik, mungkin itu aja ya Pak Iwan ya Siap. untuk saya konsep untuk ini. Dan yang terakhir Pak, ini Ya. dari Pak Kabit sendiri dan tadi kan ini konten perdana Pak, yang Ya. mungkin kita biasakan di dalam sebuah konten itu biasa suka ada closing statement Pak. Wah. Nah itu. Baik. Jadi sekaligus nanti closing statement ini penutupnya Pak ya. Baik, siap Pak Ade. Oke, Jadi Pak. di konten perdana ini mungkin sebagai closing statement dari saya, pertama kami berharap doa dari semua bahwa salah satu inovasi yang kita lakukan ini betul-betul bisa terlaksana, bisa dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berharap bahwa podcast ini bisa berjalan, tentu harus ada bantuan kerjasama dari semua pihak. Semua pihak, ya, betul Pak. Jadi kami berharap dalam pelaksanaannya ke depan, dalam konten interaktif baik luring maupun daring, ini kontribusi atau partisipasi dari semua pihak ini yang kami harapkan. Nah, kami bisa besar pasti karena memang keterlibatan kontribusi dari semua pihak. Semua pihak Pak. Itu aja mungkin Pak Ade yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Pak Iwan dan terima kasih untuk semuanya yang itu tetap nanti stay untuk berikutnya ada konten-konten menarik dari Studio Mini Podcast di Zoom. Sampai jumpa lagi. Gitu ya Pak Iwan ya. Siap. Terima kasih Pak Iwan. Pak Ade.